Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Zitra Sivila Gamas, and now I would like to present you about my teaching module. So especially this is my project in English curriculum and material development. So before I share you about my presentation about my teaching module, let me tell you about we said that the perangkat pembelajaran for the first. Okay everyone, this is we said that the perangkat pembelajaran, the first one is began for the academic calendar. The academic calendar, akademik kalender pendidikan ini adalah acuan kita atau pedoman kita untuk nantinya menentukan berapa minggu efektif maupun hari-hari efektif untuk proses pembelajaran kita. Nah, dari kalender pendidikan ini nantinya kita akan menentukan per semesternya dan juga per tahunnya, atau bisa kita sebut dengan program tahunan dan juga program semesternya. Nah, dari sini bisa kita lihat sudah diwarnai dengan ditandai-tandai dengan berapa minggu efektif pada semester ganjil dan berapa minggu efektif pada semester genap, sehingga nantinya tujuan pembelajaran kita akan kita bagi ke dalam program tahunan maupun program semester. Nah, untuk program tahunan sendiri berdasarkan dari kalender pendidikan di atas ada 20 minggu efektif untuk semester ganjil dan ada 17 minggu untuk semester genap, sehingga ada total 36 minggu atau 37 minggu yang nantinya akan kita bagi ke dalam tujuan pembelajaran kita. So, let me continue. This is the year's program or program tahunan that I divide based on the academic calendar. There are 14 tujuan pembelajaran untuk kita nantinya tentukan dan kita bagi ke dalam program semester. So, this is the program semester. Yang pertama ada semester ganjil, minggu efektifnya ada 20 minggu efektif. Yang mana dialokasikan untuk waktu pembelajaran bahasa Inggris ini sendiri adalah 14 minggu. Jadi di sini nantinya ada 8 tujuan pembelajaran untuk program semester ganjil dan ada 6 tujuan pembelajaran untuk program semester genap. Okay, we continue to we call that the capaian pembelajaran. This is actually the capaian pembelajaran is provided in the government. Jadi untuk capaian pembelajaran ini sudah ada ketentuannya oleh pemerintah, baik itu mulai dari tujuan pembelajarannya, rasional tujuan pembelajaran, dan tujuan mata pelajaran bahasa Inggris, karakteristik mata pembelajaran bahasa Inggris, serta elemen dari mata pembelajaran bahasa Inggris. Nah, dari capaian pembelajaran inilah nantinya yang akan kita turunkan menjadi CP breakdown-nya, sehingga dari CP breakdown itu nantinya akan kita bagi atau kita tentukan tujuan pembelajarannya. Actually, my teaching module is focused on the fase E or kelas 10. Jadi untuk bahasa Inggris sendiri di kelas 10 ada capaian pembelajaran dan juga elemen-elemen dari capaian pembelajaran tersebut. So this is the pemetaan capaian pembelajaran for the first. Ada capaian pembelajaran fase I yang mana this word that I highlight with the yellow. This is we said that competency, and the purple is the content. So, jadi untuk dari capaian pembelajaran ini, ketika kita menurunkannya menjadi CP breakdown, kita harus tahu dulu mana yang merupakan kompetensi dari capaian pembelajaran tersebut, dan kemudian mana yang merupakan konten dari pembelajaran tersebut. Nah, untuk capaian pembelajaran pada fase ini ada beberapa capaian breakdown-nya yang sudah saya turunkan. Nah, kata-kata menggunakan, membaca, dan memproduksi itu merupakan kompetensi dari capaian pembelajaran yang nantinya akan kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran.
Dan juga untuk jenis-jenis text ini disebut dengan sebagai konten dari tujuan pembelajaran tersebut. So we move. Nah, ini adalah capaian pembelajaran per fase yang mana dimulai dari fase membaca dan memirsa, kemudian menulis dan mempresentasi, serta yang terakhir ada fase yang pertama ada fase menyimak dan berbicara, kemudian lanjut kepada fase membaca dan memirsa, dan terakhir ada menulis dan mempresentasi. Nah, sama dengan yang tadi untuk kata-kata yang di-highlight dengan warna kuning itu merupakan kompetensi dan yang umumnya adalah konten, sehingga nanti ketika CP breakdown ini kita turunkan menjadi TP, kita sudah tahu untuk tujuan pembelajaran ini terdiri dari dua, yaitu ada kompetensi dan juga kontennya. So let's we move to the tujuan pembelajaran. Like I said before, this is jadi ini kita susun berdasarkan dari CP breakdown. Nah, ini untuk pembagian alokasi waktunya juga. Untuk tujuan pembelajaran ini, yang pertama tadi sudah kita turunkan dari CP breakdown. Contohnya, peserta didik mampu menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Nah, kata-kata menggunakan di sini adalah kompetensi dari capaian pembelajaran, dan untuk kontennya itu adalah materi tentang introducing self, yang mana alokasi waktunya itu 2 JP per minggu. Nah, untuk penentuan alokasi waktu ini sudah kita turunkan berdasarkan dari Prota dan juga Prosem dari kalender pendidikan yang pertama tadi. Jadi sehingga totalnya nanti ada 14 tujuan pembelajaran yang mana alokasi waktunya sudah kita sesuaikan dengan pembagian pada minggu efektif di kalender akademik. So this is the alur tujuan pembelajaran. Nah, alur tujuan pembelajaran ini adalah memuat tentang peta jalur pembelajaran bahasa Inggris pada fase E, yang mana ini juga diturunkan dari capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Nah, contohnya tadi kita mengambil capaian pembelajaran pada fase E, itu juga berdasarkan kepada elemen-elemennya. Nah, dari alur dan tujuan pembelajaran ini ya disusunlah nanti dengan dengan format untuk membuat teaching module. So let's move to nah, this is the table ATP or alur tujuan pembelajaran. So tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami, menganalisis, mengevaluasi detail spesifik, purpose, generic structure, dan language features, dan menulis teks naratif. Nah, di mana tujuan pembelajaran ini tadi kita ambil dari hasil penurunan tujuan pembelajaran dari CP breakdown yang sudah kita turunkan mulai dari capaian pembelajaran menjadi CP breakdown, kemudian dijadikan kepada satu tujuan pembelajaran. Nah, dari 14 tujuan pembelajaran tadi saya mengambil satu, yaitu tentang teks naratif, yang mana tadi alokasi waktunya adalah 6 JP atau 3 minggu. Nah, kata kuncinya di sini ada memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menulis. Nah, untuk memahami ini nanti kita akan mengambil 2 JP, menganalisis dan untuk memahami dan menganalisis ini ada 2 JP, nanti mengevaluasi ini ada 2 JP, dan juga untuk terakhir menulis dari teks naratif itu sendiri alokasi waktunya 2 JP. Nah, untuk konten atau topik intinya adalah detail spesifik tentang purposes, generic structure, language features, dan juga narrative text. So this is the profil pelajar Pancasila, siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri dan berpikir kreatif. Nah, untuk penjelasan singkatnya, untuk satu tujuan pembelajaran ini dialokasikan untuk 3 minggu atau 6 JP, yang mana pembagiannya ada 2 JP untuk memahami dan menganalisis, mengevaluasi, dan menulis. Sedikit kita bahas tentang analisis buku teks yang pertama. Buku teks yang saya analisis di sini adalah tentang bahasa Inggris Work in Progress oleh Budi Hermawan, Dwi Haryanti, tahun 2022. Nah, buku teks ini merupakan salah satu sumber belajar utama untuk digunakan pada satuan pendidikan pada siswa kelas 10. Nah, adapun acuan dari penyusunan buku teks ini adalah pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan.
Nah, ini ada tabel dan analisis dari buku teksnya. Seperti yang kita lihat, ini adalah capaian pembelajarannya, ini tujuan pembelajaran, dan shape breakdown-nya. Dan ini adalah materi-materi yang terdapat dalam buku analisis tersebut. Contohnya tadi, tujuan pembelajaran kita yang pertama ada peserta didik mampu menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru, teman sebaya, dan orang lain dalam berbagai macam situasi dan tujuan. Materinya tentang introducing self. Nah, di dalam buku Work in Progress tadi, ada materinya pada chapter 1 tentang talking about self. Begitu juga dengan tujuan pembelajaran kedua tentang talking about plan, dan pada materinya di dalam buku teks tersebut ada pada chapter 3 tentang expressing attentions. Nah, ini sedikit review tentang analisis buku teks Work in Progress yang nantinya menjadi pedoman saya ketika menyusun teaching module. Baik, ada sedikit simpulan mengenai kesesuaian dengan karakteristik kesesuaian buku dengan karakteristik peserta didik. Nah, pada buku teks bahasa Inggris Work in Progress ini kita bisa menyimpulkan bahwa menjabarkan materi dengan nama scope dan juga sequence. Nah, dan membagi semester 1 untuk tema tentang sport dan semester 2 tentang tema art. Jadi di dalam buku ini dibagi berdasarkan tentang tema-tema. Kalau misalnya tadi kita menyusunnya dengan prosem dan prota, pada buku ini dibagi berdasarkan tema. Nah, untuk kekurangan buku teks ini sendiri ada seperti jenis teks, narasi, deskripsi, report, eksposisi, recount, dan report, dan teks otentik menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Salah satu breakdown dari capaian pembelajaran pada fase E, namun pada buku teks ini terdapat kekurangan materi yang mana tadi di CP breakdown kita ada salah satu materinya tentang teks report, sedangkan di buku ini tidak tersedia teks report. Begitu juga dengan kesesuaian dengan karakter peserta didik menjadi bagian yang menjadi kelemahan dalam buku ini. Dikarenakan buku ini langsung membagi diferensiasi minat siswa menjadi dua bagian, itu sport dan art. Sedangkan pada capaian pembelajaran tadi seharusnya kita bisa menyesuaikan antara diferensiasi siswa baik itu berdasarkan learning style-nya maupun minat dan bakatnya. Nah, untuk dalam langkah pembelajaran seperti ini sudah dijabarkan di dalam capaian pembelajaran pada buku Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, dijabarkan bahwa mata pelajaran bahasa Inggris menggunakan 4 tahapan pendekatan berbasis teks. Baik itu dari pertama BKOF atau Building Knowledge of the Field, MOT atau Modeling of Text, dan yang ketiga ada GCOT or Joint Construction of the Text, and last is the ICOT or Independent Construction of the Text. But pada buku teks yang sudah dianalisis ini, buku ini tidak melakukan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan pendekatan berbasis teks, walaupun pada tujuan akhirnya dari tiap chapter adalah siswa mampu menulis secara mandiri teks tertentu. Okay, we move to the teaching module. This is my table of about the teaching module. For the first one, the identity of the writer of this module, that's myself, Zetrasi Velagamas. And for the competency, there are 4 points from the definition of the narrative text, social function of the narrative text, generic structures, and also the last one is about the language features of the narrative text. For the profil pelajar Pancasila, there are 3 points, gotong royong, the critical thinking, and also the konsep. Untuk sarana dan prasarana sendiri ada worksheet nantinya yang akan digunakan oleh siswa, ada laptop untuk teacher, dan ada handphone untuk teacher dan students karena kita menggunakan beberapa link worksheet yang nantinya diperlukan di dalam handphone. Ada LCD projector, ada books, ada video pembelajaran, audio pembelajaran, dan juga teks naratif. Nah, untuk target peserta didik sendiri itu berasal dari siswa dengan berbagai macam learning style. For the first, the audio students, the visual, and also the kinesthetics, or we said that the audio visual. For the model pembelajaran that we use is the genre-based approach. So, jadi untuk tujuan pembelajaran yang kita turunkan ini adalah dari peserta didik mampu memahami, menganalisis, mengevaluasi detail spesifik, purposes, generic structure, language features, dan juga menulis teks naratif, yang mana poin kita di sini adalah tentang memahami dan menganalisis detail spesifik dari naratif teks ini. Lanjut kepada asesmennya, kita menggunakan 2 asesmen, yaitu ada sumatif dan juga formatif. Dan untuk pemahaman bermaknanya itu sedikit review tentang naratif teks itu apa. Kemudian untuk questions of the
atau kita sebut dengan pertanyaan pemantik, ada 4. Yang pertama, have you ever heard or read the story of Malin Kundang? What do you think about that story? Did you know Malin Kundang story is the one genre of story about folklore, especially the narrative text? And the last one is, what did you know about the narrative text? Jadi kita mengambil naratif teksnya di sini adalah cerita tentang Malin Kundang. Nah, ini ada beberapa kegiatan pembelajarannya dari aktivitas guru dan juga aktivitas siswanya, dimulai dari pendahuluan yang mana kita alokasikan waktunya 15 menit. Guru mengucapkan salam, kemudian menyuruh siswa untuk berdoa dan menyapa dengan berbahasa Inggris, serta nanti mengecek kehadiran siswa dan mengarahkan topik pembicaraan pada teks naratif dalam konteks kehidupan sehari-hari. Itu gambaran untuk kegiatan pendahuluan. Nah, untuk kegiatan BKOF-nya, guru menampilkan sebuah video. Siswa menonton video digital storytelling tentang Malin Kundang. Kemudian guru bertanya kepada siswa tentang video yang sudah ditampilkan tadi, dan serta guru memberikan pujian dan feedback kepada siswa, dan guru bertanya bisakah siswa memberikan penjelasan terhadap alur dari cerita dari video yang sudah ditampilkan. Jadi untuk BKOF ini nanti guru akan menampilkan sebuah video, kemudian siswa itu akan diberi pertanyaan-pertanyaan pemantik tentang video yang sudah ditampilkan. Kemudian untuk MOT atau Modeling of Text, guru memberikan sebuah contoh teks yang berkaitan dengan video yang sudah kita tampilkan tadi, kemudian membagikannya kepada siswa. Kemudian guru memberikan pertanyaan siapa yang bisa menjelaskan definisi dari naratif teks. Kemudian guru juga memberikan informasi terkait teks tersebut dan mengklarifikasi definisi yang benar dari naratif teks tersebut. Kemudian guru memberikan penjelasan tentang naratif teks. Jadi untuk MOT ini, gurunya nanti akan memberikan sebuah teks yang berkaitan dengan video pada BKF tadi, kemudian langsung dengan memberikan penjelasan materi dari teks tersebut. Kemudian lanjut kepada GCOT, guru di sini membentuk kelompok siswa, siswa dengan beberapa kelompok. Kemudian guru menyediakan sebuah teks lain yang berbeda judul dengan teks sebelumnya. Siswa kemudian mengerjakan membaca dan memahami teks tersebut dan mengerjakan worksheet yang sudah dibagikan oleh guru. Kemudian guru memberikan worksheet tentang teks dan juga guru meminta siswa untuk menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Nah, guru dan siswa kemudian membahas worksheet tersebut. Untuk ICOT ini sendiri, ini adalah independence. Jadi guru memberikan worksheetnya kepada siswa secara individu dengan media yang berbeda, karena di sinilah nampak tentang diferensiasi dari siswa tersebut berdasarkan dengan learning style-nya. Jadi diferensiasi yang kita ambil di sini adalah diferensiasi konten, di mana untuk siswa dengan learning style audio, guru mengerjakan worksheet sesuai dengan media yang diberikan guru. Dengan audio, guru memberikan sebuah media berbentuk audio. Untuk siswa yang dengan gaya belajarnya visual, guru memberikan media berbentuk teks, dan untuk siswa yang learning style-nya kinestetik, guru memberikan video atau digital storytelling. Nah, dari sini guru nanti bersama-sama akan membahas jawaban dari worksheet tersebut. Jadi untuk diferensiasi di sini adalah tentang konten, di mana guru memberikan media sesuai dengan learning style dari siswa tersebut. Untuk kegiatan penutup cukup 10 menit saja, guru memberikan feedback dan juga menginformasikan kegiatan pertemuannya, dan terakhir guru menutup pembelajaran dengan mengucapkan alhamdulillah. Nah, dari refleksi peserta didik dan pendidik ini ada 3 refleksi, yaitu apakah model pembelajaran yang disediakan sesuai dengan materi dan karakteristik dari peserta didik, kemudian apakah peserta didik nyaman dengan pembagian media berdasarkan learning style-nya, dan bagaimana kesesuaian waktu dan juga tujuan pembelajarannya. Nah, ini sedikit lampiran materi dan worksheet tentang teaching module tadi. Di BKF ini ada link untuk video digital story-nya, dan MOT-nya dan naratif text-nya dan ini adalah materi tentang naratif text, baik itu dari generic structure, purposes, dan language features-nya. Nah, ini contoh teks yang akan digunakan. Kemudian ini lanjut kepada GCOT-nya. Dan ini adalah terakhir untuk lampiran asesmen pembelajarannya. Kita menggunakan 2 asesmen tadi, yaitu sumatif dan juga formatif. Untuk sumatif seperti ini bentuk dari tabel penilaiannya, dan ini untuk formatif. Nah, ini ada link digital modul. So that's all my explanation about the perangkat pembelajaran. So now we move to teaching module or digital module that I make based on the perangkat pembelajaran that I have explained about before. So this is the digital module that I make based on the perangkat pembelajaran. The first, ini ada di covernya ada
judul dari modul ajar. Ini ada naratif teks tentang naratif teks, dan kemudian untuk identitas modul kita bisa lihat di lampiran cover modul tersebut. Masuk ke dalam isi atau dari modul digital ini, ada yang pertama ada kompetensi awalnya dari definition, social function, general structures, and also the language features of the narrative text. Then we move to the profil pelajar Pancasila. This is the bergotong royong, berpikir kritis, dan kreatif. For the tools atau sarana prasarana ada worksheet, laptop for teacher, handphone for teacher and students, LCD projector, books, video pembelajaran, audio pembelajaran, dan teks naratif. Untuk target peserta didik sendiri ada siswa dengan gaya belajar audio, siswa gaya belajar visual, dan kinestetik. Untuk model pembelajarannya kita gunakan genre-based approach, genre-based instruction. Untuk tujuan pembelajarannya tadi kita sudah mengambil tentang naratif teks, yang mana kompetensinya adalah mampu memahami dan menganalisis dari informasi detail dalam naratif teks. Ini ada pertanyaan pemantiknya. Have you ever heard about Great Story of Malin Kundang? Jadi ada 4 pertanyaan pemantik di dalam modul digital ini. Kemudian kita lanjut kepada learning activity. For the first one, this is the opening. Like the teacher give the greeting and also check the attendance of the students. Then tell about the topic that day. So for the first one, for the BKOF, there are several points. For the first, guru menampilkan sebuah video digital storytelling tadi. Kemudian ada MOT, lanjut dengan MOT dan GCOT. Nah, untuk materi dan motionnya tadi di bagian BKOF tadi guru sudah menyampaikan. Guru akan memberikan sebuah video pembelajaran di mana di sini bentuk dari video pembelajarannya sudah bisa kita langsung tonton di dalam modul digital ini. Ini adalah cerita digital storytelling tentang Malin Kundang. Ini ada MOT. Untuk untuk MOT ini sendiri adalah guru memberikan teks yang berkaitan dengan video tadi. Oke, kita lanjut kepada, ini adalah teks dari MOT tentang Malin Kundang. Kemudian untuk GCOT-nya ada cerita yang, GCOT tadi kan guru sudah membagi siswanya ke dalam beberapa kelompok, kemudian guru memberikan teks ini dan juga langsung memberikan dengan worksheet kelompok tersebut. Nah, link dari sini ini kita buat dari quizzes sehingga nantinya siswa bisa langsung mengerjakannya di sini. Nah, ini untuk worksheet dari GCOT, ada worksheetnya. Dan untuk ICOT tadi guru memberikan media sesuai dengan learning style siswa. Untuk siswa yang audio, guru memberikan audio. Untuk siswa yang visual, guru sudah memberikan teks. Dan untuk siswa yang audio visual, guru sudah memberikan video. Dan berikut adalah untuk asesmennya, asesmen sumatif dan formatif. Dan ini ada materi pengayaan tentang authentic materials about narrative text dan berikut daftar pustaka dari digital module. So that's all about my digital module. Okay, that's all my explanation about my teaching module. Began from the perangkat pembelajaran dan juga untuk digital module. I'm sorry for my mistake. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.